Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kembali kita bertemu di dalam siraman rohani Gereja Isa Al-Masih Pegangsaan. Hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk sharing kebenaran firman Tuhan. Dan saya membawakan tema yaitu tentang iman yang menyala-nyala. Saya ambil dari Matius 8 ayat 5 sampai 10. Demikian bunyi firman Tuhan, Matius 8 ayat 5 sampai 10. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia akan datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakan ini, maka ia akan mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbicara masalah iman adalah hal yang harus kita pertaruhkan dalam hidup kita. Kenapa? Berbicara masalah iman adalah berbicara masalah kepercayaan penuh kepada apa yang kita imani. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau kita melihat perwira Kapernaum ini, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, khususnya di dalam ayat 10 tadi, Tuhan Yesus memberikan satu pujian yang luar biasa. Kenapa? Karena iman percayanya kepada Tuhan Yesus begitu besar. Nah, di dalam ayat 10 tadi mengatakan setelah Yesus mendengar hal itu heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, berbicara masalah iman, berbicara masalah kepercayaan yang full, yang penuh kepada siapa yang kita imani, yang kita percaya itu. Nah, bagaimana dampak dari iman yang menyala-nyala di dalam hidup kita? Kalau kita melihat tadi, seorang perwira yang ada di Kapernaum ini mempunyai iman yang begitu luar biasa. Dia percaya bahwa Yesus mampu dan sanggup melakukan segala sesuatu yang luar biasa walaupun hanya dengan sepatah kata. Oleh sebab itu Bapak Ibu, bagaimana dampak iman dari iman yang menyala-nyala itu dalam hidup kita? Yang pertama, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, adalah fakta iman. Perwira yang di Kapernaum ini mempunyai suatu kepercayaan yang luar biasa, maka dia mencari pertolongan di tempat yang tepat, yaitu kepada siapa? Kepada Yesus Kristus, karena Yesus mampu, Tuhan Yesus mampu menolongnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, fakta iman inilah yang membawa mujizat, yang membawa pertolongan, keselamatan kepada hamba daripada perwira Kapernaum ini. Yang kedua Bapak Ibu yang kasih Tuhan, iman harus memiliki kerendahan hati, tunduk kepada Yesus Kristus dan membawa semua masalah kita kepadanya dan percaya dan berserah. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika perwira Kapernaum ini datang kepada Tuhan Yesus, dia mempunyai kerendahan hati, dia percaya kepada Tuhan Yesus dan dia mengatakan bahwa dirinya tidak layak. Dia tidak layak untuk menerima Tuhan Yesus, makanya dia minta Tuhan Yesus mengatakan sesuatu kepadanya, hanya sepatah kata dia percaya bahwa hambanya akan sembuh. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di sini kita melihat ketundukan hati, kerendahan hati daripada perwira Kapernaum ini, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Dan bagian yang berikutnya, bahwa di dalam fakta iman itu kita percaya bahwa Tuhan Yesus mempunyai kuasa yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Jika ini ada dalam hidup saudara dan saya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, maka kuasa Allah akan terjadi dalam hidup kita, mujizat Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Dan yang kedua Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bagaimana dampak iman yang menyala-nyala itu dalam hidup kita? Yang pertama tadi adalah fakta iman. Yang kedua adalah fokus kepada Tuhan Yesus. Di ayat 10 kita sudah melihat bagaimana Tuhan Yesus begitu kagum akan iman yang begitu besar dalam kehidupan perwira di Kapernaum ini. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, iman daripada perwira itu, di mana ia adalah seorang yang dianggap
kaum kafir tetapi mempunyai iman yang luar biasa, dan Tuhan Yesus begitu mengaguminya, Tuhan Yesus begitu memujinya, dan bahkan mengatakan di dalam ayat 10 tadi, dia tidak pernah menjumpai pada seorang pun di antara orang Israel yang mempunyai iman yang begitu luar biasa. Padahal kalau dikatakan, dilihat di sini, perwira Kapernaum ini dia adalah orang yang dianggap kaum kafir tetapi mempunyai iman yang luar biasa kepada Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika fokus kita kepada Tuhan Yesus, maka iman kita adalah iman yang melebihi dari segala-galanya. Kalau kita hanya fokus iman kita kepada Tuhan Yesus, kita harus mempunyai satu kebangkitan iman yang berkobar-kobar kepada Tuhan Yesus. Maka di situ ada kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Iman itu juga mampu melintasi budaya atau bangsa, atau mampu masuk menembus jantung orang, dan latar belakang apapun bisa masuk ke dalamnya, dan di situ iman itu akan membawa satu hal yang luar biasa di dalam diri seseorang itu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, berbicara masalah iman memang tidak mudah. Kalau di dalam Ibrani tadi mengatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini tidak mudah seperti apa yang kita katakan, apa yang kita baca di dalam Ibrani 11 ayat 1 ini. Kalau iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita beriman, kita percaya, tetapi kita belum melihat hasilnya, kita belum melihat apa yang kita harapkan itu akan terjadi, akan terbukti. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tetapi kita mempunyai iman dan kita mempunyai pengharapan yang luar biasa di dalam Yesus Kristus, yang kita percaya bahwa Dia mampu dan sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Maka itu akan terjadi sesuai iman kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, itu adalah tidak mudah untuk kita katakan dan kita lakukan, tetapi kita butuh mempunyai satu kekuatan di dalam diri kita, penyerahan penuh di hadapan Tuhan. Ketika kita mempunyai penyerahan penuh di hadapan Tuhan dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus yang mampu dan sanggup melakukan perkara yang besar, maka itulah yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hal ini tidak mudah, tetapi apa hasil iman? Yang bagian yang ketiga, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hasil dari iman itu adalah mendatangkan kelepasan dan sukacita. Hasil dari iman juga mendatangkan pengharapan. Iman mendatangkan keselamatan yang tidak terhalang oleh jarak dan waktu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, betapa luar biasanya iman dibutuhkan dalam setiap kehidupan seseorang. Orang tidak mempunyai iman maka akan mengalami keputusasaan, akan mengalami kehancuran. Tetapi jika orang mempunyai iman yang kuat di dalam Tuhan, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ada kemenangan di dalam diri orang tersebut. Kenapa saya mengatakan demikian, Bapak Ibu yang kasih Tuhan? Saya mengalami ketika saya dinyatakan terpapar virus corona bersama dengan suami saya, dan pada saat suami saya mengalami drop, di mana oksigen di dalam darahnya menurun. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di situ ketika saya berdoa, Tuhan, bagaimana ini? Karena rumah sakit semuanya penuh, tidak bisa menampung pasien lagi. Saya sudah menghubungi beberapa rumah sakit, tidak ada, penuh. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, seperti saya diperhadapkan kepada sesuatu yang buntu, kanan, kiri, depan, belakang tertutup, tetapi satu hal, di atas masih terbuka, dan itulah iman saya, hanya kepada Tuhan Yesus. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus mampu melakukan perkara yang besar. Di saat-saat saya sulit bersama dengan suami saya, di situ Tuhan menaruhkan kekuatan dalam kehidupan saya. Saya punya pengharapan penuh, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus mampu dan sanggup melakukan perkara yang besar dalam kehidupan saya dan dalam kehidupan suami saya. Mujizat Tuhan akan terjadi. Maka di saat itulah saya berteriak kepada Tuhan, Tuhan Yesus, tolong berikan pertolongan-Mu kepada saya dan suami saya. Bebaskan, lepaskan dari segala kesesakan ini. Dan saya percaya pada saat itu Tuhan Yesus mampu dan sanggup melakukan perkara yang besar. Ketika saya berserah penuh, saya berteriak dan memohon kepada Tuhan dan menyerahkan seluruh apa yang saya takutkan, apa yang saya khawatirkan, apa yang saya rasakan pada saat itu, saya serahkan sepenuhnya kepada Tuhan, dan saya beriman penuh kepada Tuhan. Saya percaya penuh kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus mampu dan sanggup menolong saya. Dan saat itu jugalah ada satu kuasa dan mujizat, dan kami suami saya boleh dinaikkan untuk itu kondisi oksigen di dalam darahnya. Saturasinya boleh naik, pelan-pelan naik, dan akhirnya saturasinya boleh mencapai saturasi yang normal, yaitu 9,7, Bapak Ibu yang kasih Tuhan.
Di situ saya bersyukur sekali, saya berterima kasih sama Tuhan. Ternyata Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kita berserah penuh kepada Tuhan, kita percaya, kita beriman bahwa Tuhan Yesus mampu dan sanggup melakukan perkara yang besar dalam setiap kehidupan kita, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hasil iman itu menyelamatkan dan menolong saya dan Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Dan pada saat itulah kuasa Tuhan, mujizat Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus menaruh perhatian besar kepada orang-orang yang menaruh hati, menyambut Tuhan Yesus, menaruhkan hatinya untuk menyambut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan yang mampu dan sanggup menolong di dalam perkara-perkara yang besar. Perkara apapun ketika kita serahkan kepada Dia, kita percaya bahwa Yesus mampu dan sanggup menolong kita, disitulah ada kuasa dan mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan ini mengingatkan saya dan Bapak Ibu sekalian, ketika kita diperhadapkan kepada situasi yang sulit, percayalah bahwa Tuhan Yesus mampu dan sanggup melakukan perkara yang besar dalam hidup Bapak Ibu sekalian. Berimanlah dengan sepenuh hati, berserahlah dengan sepenuh hati kepada Tuhan Yesus, maka di situ tangan Tuhan akan turun bertindak untuk menolong kita. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat saya dan Bapak Ibu sekalian, boleh menguatkan kita semua. Amin. Biarlah kita boleh diberkati dengan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur kami boleh diberkati dengan firman Tuhan ini, diingatkan kembali supaya iman kami boleh bangkit dan menyala-nyala, sehingga ada kuasa Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh dimampukan untuk melewati hari-hari yang kami lalui bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, meteraikan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami supaya kami boleh kuat. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.